Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini, awal malam ini kita dapat dipertemukan, dapat berjumpa dan bersua pada forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam acara webinar kita yang bertemakan menyikapi fenomena puber manhaj dan puber madhab. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswah dan qudwah yang telah membawa agama yang paling sempurna, ajaran yang paling sempurna yang tidak ada yang lebih baik daripadanya, sebagai panduan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kesuksesan dalam segala aspek baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PPI Uniza, Gus Solihan. Yang saya hormati dan saya banggakan Al-Ustadz Al-Fadil Indra Martian PhD selaku pemateri kita pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan segenap para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at dimanapun berada, yang alhamdulillah sudi membersamai kita dalam acara webinar malam hari ini, dan mudah-mudahan kita harapkan dari awal sampai akhir sesi nanti tetap membersamai kita mendengarkan pemaparan daripada penceramah kita pada malam hari ini. Oke, sebelum beranjak lebih jauh, saya ingin memaparkan sedikit tentang susunan acara kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah sambutan atau mukaddimah nanti akan disampaikan oleh Ketua PPI. Kemudian yang kedua, kita langsung masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan dan penyampaian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Indra Martian PhD. Dan nanti di sesi terakhir insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu ditanyakan oleh para peserta yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Riyadus Solihin bin Sajidin selaku moderator acara kita, dan insya Allah akan memandu acara ini sampai akhir nanti. Dan tanpa membuang masa, oke, tapi sebelumnya saya ingin saya ingin memaparkan sedikit gambaran tentang tema kita pada malam hari ini. Oke, ini merupakan salah satu program kerja daripada bidang keagamaan PPI Uniza, di mana tema yang kita angkat pada hari ini adalah menyikapi fenomena puber manhaj dan puber madhab. Jadi ini berangkat daripada satu fenomena atau satu gejala yang saya menyebutnya sebagai gejala psikososial yang terjadi dalam praktik beragama baik di Indonesia maupun di Malaysia, yang mana ditandai dengan beberapa gejala, dan yang paling dominan saya menyebutkannya dua, yaitu yang pertama super sensitif daripada teman-teman atau orang-orang yang sedang belajar dan belajar agama dan mengamalkan agama. Jadi timbul rasa super sensitif sebagaimana gejala-gejala yang muncul pada remaja yang sedang mengalami pubertas. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama tadi super sensitif, atau kalau orang sekarang menyebutnya dengan sumbu pendek seperti itu. Kemudian yang kedua, egoisme tinggi. Jadi ini yang kerap kali muncul, di mana orang-orang yang terpapar pubertas bermanhaj dan bermadhab, entah dari kalangan manapun ini, memiliki sikap egoisme yang sangat tinggi, sehingga mereka sangat sulit untuk menerima segala apa yang mereka anggap berbeda dari apa yang dipelajarinya, dan juga enggan untuk membaca dan menutup mata daripada sesuatu yang orang pelajari atau orang jadikan sebagai pegangan yang berbeda dari pegangan yang dia pegang. Oke,
bagaimana kita menyikapi fenomena puber manhaj dan puber madhab ini, maka insya Allah setelah mukaddimah yang akan disampaikan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PPI, nantinya insya Allah kita akan serahkan langsung kepada Ustaz Indra Martian. Oke, secara berurutan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya serahkan pertama kepada PPI Uniza, Ketua PPI Uniza untuk memberikan mukaddimahnya. Kemudian seterusnya saya langsung serahkan kepada Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Indra Martian PhD. Oke, kepada beliau berdua disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Indra Martian, perlu kita berterima kasih kepada beliau sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini ya, meskipun ada agenda-agenda lain yang sama-sama kita juga sedang menunggu agenda-agenda tersebut. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita malam hari ini yang sudah berkenan hadir dan akan memberikan kita sedikit wawasan terkait puber manhaj dan juga puber mazhab. Kemudian juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada Divisi Agama yang sudah menyempatkan untuk melaksanakan program webinar ini, ya, meskipun ada beberapa kendala dan juga beberapa teman-teman media ataupun yang terlibat dalam acara hari ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan juga untuk mendukung acara ini berjalan pada malam hari ini. Tentu terkait program ini saya rasa sangat luar biasa ya untuk Divisi Agama, karena puber manhaj ini saya sendiri pun baru mendengar ini puber manhaj dan juga puber mazhab. Ini adalah sesuatu yang berbeda dari program-program yang lain, dan memang saya tunggu-tunggu ini puber manhaj dan puber mazhab ini seperti apa. Sehingga yang saya tahu tentang puber manhaj ini seperti adalah masa di mana seseorang itu mulai mencari dan mempelajari berbagai manhaj atau metode ya dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Masa ini biasanya terjadi pada usia remaja atau dewasa awal, ketika seseorang mulai berpikir kritis dan ingin mencari kebenarannya. Nah, sehingga pada malam hari ini mungkin kita bisa memahami metode manhaj seperti apa yang ada di Indonesia, kemudian juga dari mazhab, apakah bisa, ini banyak yang terjadi nih yang antara puber mazhab ini banyak terjadi perubahan-perubahan, artinya banyak orang mengambil kesempatan dari berbagai pandangan mazhab ini, sehingga tetap kita harus berhati-hati dalam memahami manhaj ataupun mazhab ini. Banyak biasanya yang terjadi kalangan-kalangan anak muda yang masih tersesat dalam pikirannya itu bahwa mana sih mazhab yang benar menurut mereka itu, atau manhaj aliran mana yang harus mereka pahami atau ikuti dalam metode keislamannya. Mazhab, kemudian juga dari mazhab ini biasanya orang berpindah-pindah mengikuti keinginan atau kesesuaian hatinya. Misalnya di Indonesia ini atau di ASEAN ini kita mayoritas adalah penganut mazhab Imam Syafi'i. Apakah mungkin di Indonesia itu kita berpegang pada mazhab Imam Maliki atau Imam Hanafi dengan cara berpindah-pindah? Banyak yang misalnya seperti menikah yang beberapa diantaranya itu mungkin ada yang harus menggunakan satu wali, ada yang menggunakan ada yang boleh tanpa wali, boleh tanpa saksi, ataupun ada mazhab yang lain juga mengatakan harus menggunakan saksi atau harus menggunakan saksi ketika akad nikah. Nah, itu dulu sering saya dengar jadi perbedaan-perbedaan mazhab seperti itu, sehingga mungkin ini
malam ini kita akan dengarkan seperti apa sih puber manhaj dan juga puber mazhab itu. Oleh karena itu mungkin untuk mempersingkat waktu, karena ada beberapa agenda yang lain juga, mungkin nanti saya akan serahkan kembali kepada moderator dalam program ini untuk memantau berjalannya program ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan juga yang sudah turut hadir pada malam hari ini untuk memeriahkan acara ini. Wabil khusus kepada narasumber kita ini ya, yang sekaligus adalah senior kita sebenarnya di Uniza, senior dan sekaligus adalah guru kita. Dan alhamdulillah saya juga dulu sempat berjumpa beberapa kali dengan beliau. Yang terakhir itu adalah ketika minum es cendol dengan Prof. Abdullah pada waktu itu. Lumayan lama lah waktu itu kita berbincang-bincang juga dengan beliau. Dan alhamdulillah kita bisa saling menyambung tali silaturahmi ini juga pada malam hari ini melalui program yang diadakan oleh Divisi Agama PPI Uniza. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dari saya pribadi. Pada program hari ini saya berharap sukses teruslah untuk divisi agama dan juga divisi-divisi lainnya yang mungkin akan segera juga melaksanakan program-programnya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Abid. Saya harap acara ini berjalan sampai akhir dan juga lancar, dan kita juga mendapatkan khazanah ilmu tentang puber manhaj dan puber mazhab. Mungkin itu saja saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita sampaikan kepada Ketua PPI tadi atas sambutan beliau. Dan tanpa membuang masa, seterusnya kami serahkan kepada Al-Ustadz Indra Martian untuk menyampaikan pemaparan beliau. Padanya dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah yang kami hormati, ya di sini ada Solihan ya, selaku Ketua PPI Unisja, kemudian Al-Ustadz Riyadus Solihin ya, dan teman-teman dan di PPI ya Unisja. Hari ini, insya Allah hari ini kita akan coba membahas terkait dengan sebuah tema atau sebuah tajuk. Kita mau cakap apa nih? Cakap Indonesia atau cakap Mali saja? Ya, baik ya. Jadi kita akan membicarakan terkait dengan sebuah tema ini ya yang dikasih oleh panitia, yaitu menyikapi fenomena puber manhaj dan puber mazhab ya. Tentunya saya senang atas undangan, atas jemputan dari teman-teman PPI Unisja, karena ini divisi keagamaan ya. Jadi sebelumnya saya yang megang ini. Ya sekarang mungkin Ustaz Solihin ya, Riyadus Solihin yang pegang ini ya. Jadi alhamdulillah kajian-kajian ini memang perlu diagendakan secara rutin ya, karena memang ruh daripada PPI itu ya memang kondisinya terkait dengan keagamaan lah ya. Soal bidang yang lainnya nanti juga ada program yang lain, namun secara ruh kejiwaan kita memang tidak boleh sepi daripada nilai-nilai keagamaan. Maka saya sangat mendukung kalau misalkan hal-hal seperti ini, kajian-kajian keagamaan entah dengan tema topik apapun ya, diagendakan secara rutin ya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah salam kenal juga kepada teman-teman yang lain yang belum jumpa ya dengan saya. Insyaallah Januari saya ke Malaysia ya, ada beberapa agenda.
salah dengan UMAM, Universitas Malaysia Muhammadiyah Antarbangsa Malaysia, terus kemudian dengan University College Bestari di Terengganu, dan salah dengan UPSI di Malaysia ya. Nah, hari ini, malam ini insya Allah kita akan coba membahas ya terkait dengan menyikapi fenomena puber, manhaj, dan puber mazhab. Sebenarnya sih kalau dilihat dari runtutan ilmunya, ya runtutan ilmunya, kalau kita berbicara manhaj, ya berbicara manhaj, maka seharusnya ya yang berbicara ini misalkan ulama akidah, ulama Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika kita berbicara terkait dengan mazhab, memang harusnya yang berbicara terkait dengan itu adalah ulama fikih atau ulama usul fikih ya. Namun malam ini ulama ulama ya. Jadi apa namanya? Doktor dari peradaban Islam berusaha menyampaikan hal itu ya. Jadi kalau nanti ada kekurangan atau ada keliru mohon diluruskan insyaallah. Nah, baik rekan-rekan semuanya, ya kita lihat ya kita melihat terkait dengan pembahasan manhaj. Manhaj di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jadi kita yang pertama karena rujukan kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita coba dapatkan. Kita bahas yang pertama terkait dengan manhaj. Manhaj itu asal katanya dari mana atau dari ayat apa sehingga kemudian menjadi kelihatannya menjadi isu yang menarik pembahasannya. Ya, kita sering berbicara, oh manhaj kita berbeda, gitu ya, mazhab kita berbeda, thariqah kita berbeda, ya sehingga terkadang hal ini yang menyebabkan hubungan antara umat Islam ini menjadi sempit. Bahkan ya di antara kita ini ada yang kemudian ya saling jatuh cinta, ya mau menikah, cuma kan beda manhaj, akhirnya tidak boleh menikah. Nah, ini fenomena zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah nggak ada fenomena seperti itu. Sekarang ada fenomena seperti itu ya. Sudah saling suka antara calon mempelai pria dan perempuannya, cuma masing-masing punya ulamanya gitu ya. Nah, ketika calon mempelai prianya misalkan ngaji di satu kelompok, ya dan mengatakan, oh dia bukan atau berbeda manhaj dengan kita. Nah ini yang kemudian menyebabkan hari ini ya kemudian menjadi fenomena sendiri manhaj dan mazhab tersebut ya. Kita lihat misalkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ya, jadi asal katanya memang dari sini ya. Jadi ada kalimat syir'atan wa minhajan, ya manhaj ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an itu sendiri dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mengikuti ya hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran dan telah datang kepadamu yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu dan kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ayat ini ya, maka kemudian kita akan mendapatkan yang dalam surat Al-Maidah ayat ke-48 likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ya, bagi setiap umat di antara kalian kami berikan syir'ah ya, aturan dan manhaj dalam kehidupan. Ya, jika syir'ah dan aturan itu kita sepakati kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka tidak ada yang berbeda terkait dengan hal itu. Umat Islam, semua kelompok, ya, semua golongan pasti menisbatkan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, jadi semuanya sepakat. Cuma nanti dalam penafsirannya yang kemudian menjadi berbeda, ya, karena nanti dalam masa Rasulullah terjadi perbedaan, masa sahabat juga terjadi perbedaan, masalah tabiin, kemudian semakin banyak perbedaan karena semakin banyak ulamanya. Cuma kalau zaman pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya selesai karena ada pengadil, ya ada yang menjadi pengadil di antara mereka yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika ada perbedaan kemudian semuanya ditanyakan kepada Rasulullah dan kemudian bagaimana Rasulullah menghukumi itu selesai semuanya. Nah, setelah meninggalnya Rasulullah SAW baru kemudian terjadi perbedaan-perbedaan yang hebat, yang kuat tersebut. Nah, ini ya. Jadi semuanya dan ayat ini ya kalau kita pelajari bahwa meminta kita atau kemudian meminta kita agar kemudian kita berhukum atau menetapkan sesuatu itu kepada apa yang ada di dalam Al-Qur'an gitu ya, dan jangan menetapkan terkait dengan hal sesuatu apapun dengan hawa nafsu ya. Karena nanti akan berbeda ya antara Al-Qur'an dengan hawa nafsu. Nah, ini yang pertama yang perlu saya sampaikan ya. Kemudian ya kalimat manhaj juga ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan ketika hadis berbicara terkait dengan khalifah, hadis riwayat Ahmad, meskipun derajat hadis ini atau terkait dengan hadis ini ada beberapa kritik dari para ulama, namun kemudian kita bisa ambil untuk kemudian mengambil perkataan manhaj tersebut. Ya, jadi hadisnya Rasulullah SAW mengatakan takunu nubuwah fikum. Masya Allah antakuna summa yarfa'uha idha sya'a ayyirfa'aha. Summa takunu khilafah ala min haji nubuwah fatakunu Masya Allah antakuna summa yarfa'uha idha sya'a ayyirfa'aha. Summa takunu mulkan abdan fatakunu Masya Allah antakuna summa yarfa'uha idha sya'a ayyirfa'aha. Summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masyaallah an takuna summa yarfauha idza syaa ayyarfaha summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah summa sakata. Nah, itu ya. Jadi khilafah ala minhajin nubuwah. Manhaj ya. Jadi kekhilafahan yang bermanhaj atau mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hadis ya yang kemudian ada perkataan kalimat manhaj ya, manhaj. Jadi tadi dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Nisa 48 dan ini salah satu hadis yang kemudian mengambil kata manhaj ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan manhaj, apakah manhaj itu ada di dalam Al-Qur'an dan hadis? Ada ya. Kita akan temukan tersebut ya. Cuma nanti fenomenanya yang kemudian kita perlu kritisi ya sebagai sebagai seorang alim, sebagai seorang yang kemudian memahami ilmu, maka manhaj seperti apa yang harusnya kita pegang dan kemudian bagaimana mensikapi perbedaan manhaj atau cara pandang dan yang lainnya. Ya. Kemudian manhaj ya didefinisikan yang pertama adalah at-tariqatul lati yahsilu biha tahqiqil mutaba'ah lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya. Jadi manhaj yang pertama sering didefinisikan adalah jalan yang menjadi sarana untuk mewujudkan peneladanan terhadap cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, jadi manhaj itu sebuah thariqah ya. Ibaratnya sebuah jalan yang diambil oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini menurut Muhammad Bazmul Umar dalam Al-Manhajus Salafi at-ta'rifuhu wa simatuhu wa da'watuhu al-islahiyah. Ya, jadi definisinya seperti itu ya. Manhaj adalah thariqah yang kemudian untuk mewujudkan peneladanan terhadap cara beragama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi kalau para sahabatnya ini belum ada pembatasan. Jadi siapapun sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang kemudian sering dikenal dengan generasi salaf ya sering dikenal dengan generasi salaf yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, berbeda dengan generasi khalaf yaitu generasi sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena kalau kita lihat ya pengertian ini, maka kemudian kita akan mendapatkan bahwa ya yang dimaksud dengan manhaj itu adalah thariqah ya yang kemudian untuk mewujudkan peneladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ya. Jadi ini salah satu definisi daripada manhaj. Kemudian ya
definisi yang lain yang kalau kita mau tarik lebih luas ya, bahwa al-manhaj ahammu minal aqidah. Jadi seringkali ya orang mengatakan manhaj itu akidah. Jadi kalau misalkan manhaj akidah, sedangkan akidah ya kalau misalkan didefinisikan ya misalkan min arkanul iman, dari rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada nabi-nabi, kepada hari akhir, dan kepada iman kepada takdir baik dan buruk ya. Jadi ini adalah salah satu definisi yang lebih luas ya. Dikatakan manhaj ahammu minal aqidah. Jadi manhaj itu lebih umum dibandingkan dengan akidah. Al-manhaj yakunu fil aqidah wa fis suluki wa akhlaqi wal muamalati wa fi kulli hayatul muslim. Ya, kulla khittatul lati yasiru 'alaiha muslim tusamma manhaj ya. Jadi manhaj itu adalah lebih luas daripada akidah. Ya, jadi ada yang mendefinisikan bahwa manhaj itu adalah akidah. Jadi sehingga ketika orang berbeda akidah, maka berbeda manhaj, gitu ya. Orang Kristen udah pasti berbeda manhaj dengan kita kalau ukurannya akidah. Tapi sesama Muslim tidak bisa kita berbeda karena akidahnya kelihatannya sama, kecuali nanti mungkin dalam pengayaan dalam pemikiran akidah akan terjadi nanti pemikiran yang berbeda-beda, termasuk ada ya ada misalkan Khawarij ya, terus kemudian ada Syiah ya, dan yang lainnya dalam pemikiran akidah itu kemungkinan akan terjadi perbedaan-perbedaan yang cukup kuat ya. Cuma pembahasan kita bukan dalam permasalahan itu ya. Jadi manhaj itu lebih umum dibandingkan dengan akidah. Manhaj didefinisikan sebagai ya mencakup ya al-manhaj yakunu fil aqidah wa fi suluki wa akhlaqi wal muamalati wa fi kulli hayatul muslim. Manhaj itu mencakup semuanya terkait dengan perkara akidah, perkara perilaku, perkara akhlak, perkara muamalah, ya, terus kemudian bahkan mencakup segala sisi kehidupan manusia. Jadi manhaj itu mencakup seluruh aspek ya seorang muslim. Dikatakan sebagai manhaj. Bahkan manhaj itu terkadang karena didefinisikan sebagai thariqah, maka kalau dalam tesis itu ada manhajul bahas ya, metodologi penelitian ya untuk sebuah tulisan, untuk sebuah tesis ataupun disertasi gitu ya. Nah, ini yang saya kutip ya. Kemudian ya kalau kita lihat misalkan ya bahwa apa yang dimaksud manhaj itu adalah sangat luas ya pengertiannya. Jadi segala aturan, segala petunjuk, segala thariqah ya yang itu bisa terkait dengan akidah, perilaku, akhlak, muamalah, bahkan mencakup segala sisi kehidupan, segala sisi aspek kehidupan seorang muslim. Setiap kaidah yang harus dipatuhi seorang muslim maka itu disebut manhaj ya. Jadi dikatakan sebagai manhaj. Maka teman-teman semuanya, kalau kita lihat dari dua definisi ini, maka kita akan mendapatkan yang dimaksud dengan manhaj itu yang pertama adalah thariqah atau jalan, yang kedua adalah cara beragama. Ya, thariqah atau jalan ya yang diambil ya, yang kedua adalah cara beragama. Ya. Kalau definisinya cara beragama maka sangat mungkin kemudian akan berbeda-beda. Cara beragama Nahdlatul Ulama berbeda lah dengan cara beragama Muhammadiyah, ya kan? Dalam masalah menentukan misalkan awal Ramadan dengan awal Syawal aja itu berbeda manhajnya, gitu kan? Nah, itu cara beragama, ya. Dalam kehidupan ya misalkan ibadahnya antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah itu berbeda, manhajnya berbeda. Ya kalau Muhammadiyah pakai tarji, ya kalau Nahdlatul Ulama pakai bahtu masail misalkan. Nah, itu cara beragama, ya. Atau definisi lain cara pandang, ya cara pandang dari seorang muslim terkait dengan sebuah permasalahan. Ya itu maka kemudian ya itu menjadi manhaj tersendiri seorang muslim tersebut, ya. Hari ini misalkan Riyadhus Shalihin cara pandangnya dengan solehan berbeda saya yakin ya, dan itu maknanya kalau didefinisikan sebagai manhaj ya itulah manhajnya. Ya, seperti itu. Kemudian definisi yang lain adalah hujjah, ya. Definisi yang lain adalah metode atau cara. Definisi yang lain adalah kaidah beragama, ya. Dan yang terakhir, yang kemudian definisinya lebih sempit adalah akidah. Nah, ini semuanya adalah definisi daripada manhaj, ya. Definisi daripada manhaj, ya.
Nah, ini yang kemudian harus kita pahami semuanya, ya. Nah, yang kedua yang ingin saya uraikan sebelum nanti masuk kepada masa-masa terkait dengan fenomena pubertas, ya, terkait dengan manhaj wal mazhab. Nah, yang kedua adalah terkait dengan mazhab, ya. Mazhab, ya, ya ini sering didefinisikan oleh para ulama ya sebagai ya terkait dengan asal katanya misalkan diambil dari dahaba, ya, kemudian sigat masdar mimi kata sifat dari isim makan, yang kemudian ya menjadi pengertiannya adalah pergi, bermakna pergi. Ini menurut pendapat Huzaimah Tahido, ya. Sedangkan mazhab itu secara bahasa maknanya tempat pergi, yaitu at-tariq, ya. Ini menurut Husain Abdullah dalam Al-Wadi fi Ushul Fiqih, ya. Namun kemudian para ulama mendefinisikan terkait dengan mazhab itu adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Di sini kita simpulkan bahwa mazhab mencakup satu, sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. Dua, usul fikih yang menjadi jalan atau thariqah yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dan dalil-dalil yang rinci. Jadi kalau tadi manhaj itu lebih luas cakupannya, ya bisa jadi akidah, bisa jadi muamalah, bisa jadi ibadah, bisa jadi ini semuanya. Nah kalau sudah berbicara terkait dengan mazhab, biasanya sudah kepada fikih, ya berbicara terkait dengan fikih-fikih, ya entah itu fikih muamalah atau fikih ibadah mau fikih yang lainnya. Sudah nggak ada kaitannya lagi, ya misalkan dengan akidah. Meskipun kalau kita lihat nanti dalam pembahasan mazhab, para imam itu tetap juga membahas terkait dengan masalah akidah tersebut. Namun kalau kita lihat misalkan definisi mazhab ini, maka ya istimbat hukum Islam, ya. Jadi lebih kepada timbangan mengkaji secara hukum Islam. Maka kalau kita lihat misalkan kita pelajari misalkan mempelajari ya misalkan fikih lintas mazhab, ya. Maka kemudian kita akan mendapatkan ya istilahnya banyak terkait dengan pembahasan fikih, ya. Kemudian yang menyebabkan lahirnya mazhab, yang pertama ya perbedaan pemahaman terkait dengan lafaz nas, ya. Nasnya sudah sahih, nasnya sudah jelas. Namun terkait dengan pemahaman antara satu dengan yang lain terkait dengan nas, maka kemudian akan berbeda-beda. Misalkan kalimat khatamun nabiyyin, ya, maka kemudian itu menyebabkan ya kalau ditakrif atau didefinisikan terkait dengan misalkan bahasa, oh akan jauh ya tafsirannya, ya. Nasnya sudah ada, nasnya kita terima semuanya. Cuma kadang-kadang pemahaman terkait dengan nas itu yang berbeda-beda. Kemudian perbedaan dalam masalah hadis, ya. Kita tahu bahwa menerjemahkan Al-Qur'an yang pertama adalah ayat dengan ayat itu yang paling kuat. Kemudian yang kedua adalah menerjemahkan ayat dengan hadis Rasulullah SAW. Baru kemudian dengan izin sahabi, qaulu sahabi dan seterusnya sampai kemudian terakhir yang paling rendah itu adalah dengan lugawi atau terjemahan atau tafsir dengan bahasa, kaidah bahasa. Dalam masalah hadis, maka kemudian ketika menafsirkan maka akan terjadi perbedaan-perbedaan. Ya. Kemudian yang berikutnya penggunaan kaidah lugawiyah nas. Oh, ini juga akan menyebabkan perbedaan ya bahasa, kaidah bahasa ya. Itu juga akan kemudian menjadikan perbedaan. Kemudian perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan ya. Ad-dalilah ya yang berlawanan. Ya misalkan kenapa Muhammadiyah mengambil Allahumma ba'id baini khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sedangkan NU mengambil dengan misalkan ya Allahu Akbar kabiro gitu ya misalkan dan yang lain-lainnya. Nah, ini menjadi perbedaan. Kemudian perbedaan terkait dengan kias ya. Baik itu terkait dengan kias yang sahih maupun kias yang ma'al farik istilahnya. Kias yang tidak tepat gitu ya. Nah, ini berbeda-beda ya. Misalkan ya dalam beberapa kesempatan nanti akan terjadi perbedaan ketika mengambil kias ya. Kias yang digunakan untuk istimbat hukum. Kemudian perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, perbedaan dalam pemahaman illat hukum,
dan perbedaan dalam nasakh wa mansukh. Nah, ini semuanya ya yang kemudian menyebabkan timbulnya mazhab ya. Ini saya ambil dari Al-Qardawi ya, fikih ikhtilaf ya. Nah, ini berbeda-beda sehingga kemudian akhirnya mazhabnya berbeda-beda ya. Ya kalau mazhab yang 4 itu ya kita sudah masyhur ya antara misalkan Abu Hanifah, Maliki, kemudian Syafi'i dan Ahmad bin Hambali ya. Tapi di luar itu ada juga yang kemudian ya bermazhab di luar keempat mazhab tersebut. Misalkan Muhammadiyah secara fikih maka mazhabnya Muhammadiyah gitu ya. Karena Muhammadiyah itu tidak bermazhab, maksudnya tidak mengambil mazhab salah satu dari imam mazhab tersebut. Tapi Muhammadiyah punya kaidah sendiri gitu ya, sehingga ya mazhabnya ya mazhab Muhammadiyah. Kita tidak bisa nafikan seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ya yang berikutnya yang perlu kita nanti ketahui bahwa di dalam manhaj itu ya terjadi ya perbedaan. Ya kita lihat sejarahnya, maka kita akan lihatnya misalkan pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat Rasulullah SAW, dan kemudian masa tabiin dan kemudian masa tabiut tabiin. Ya. Dan kalau kita lihat misalkan mazhab, ya. Apakah mazhab itu lahir pada zaman Rasulullah SAW? Kalau jelas ya tadi manhaj jelas ada ayatnya, ada hadisnya dalam hadis Rasulullah SAW. Lalu apakah mazhab itu juga lahir pada zaman Rasulullah SAW? Kalau dari perkataan mazhab atau mazahib itu tidak muncul ya. Entah mungkin nanti kalau ada teman-teman yang menemukan kata mazahib atau mazhab dalam hadis, mungkin boleh share ya. Cuma saya belum menemukan kata kalimat mazhab ataupun mazahib dalam hadis ya. Namun apakah itu terjadi pada zaman Rasulullah? Ya, saya katakan ya. Hal itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW, mazhab ya perbedaan mazhab pada zaman Rasulullah SAW. Ya, misalkan saya kasih contoh terkait dengan hadis ya. Ketika Rasulullah SAW ya dengan para sahabatnya hendak ke Bani Quraidah ya salah satu bani dalam Yahudi ya kemudian karena dia berkhianat terhadap Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW mengatakan la yusallibanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah ya janganlah kalian satupun di antara kalian kemudian kalian sholat ya kecuali dalam keadaan atau dalam sholat asar kecuali ketika sampai di Bani Quraidah. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan seperti itu. Jangan kalian sholat asar ya kecuali kalian telah sampai ke Bani Quraidah. Nah, dalam perjalanannya kemudian ya asar tiba, kemudian ada yang di antara para sahabat yang kemudian melaksanakan sholat asar meskipun belum sampai Bani Quraidah, perkampungan Bani Quraidah. Ya, tapi sahabat yang lain ingat pesan Rasulullah SAW ini dan kemudian menunda asarnya sampai kemudian ya melaksanakan asar di waktunya maghrib karena baru sampai ke Bani Quraidah itu di waktu maghrib. Terus kemudian di antara keduanya ya timbul permasalahan ya. Kalau dalam bahasa sekarang saling menyalahkan lah ya. Kelihatannya antum nggak taat ini sama Rasulullah SAW. Udah dipesenin. Jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah kok ente masih aja sholat di situ. Gitu ya. Yang satu, oh Rasulullah maksudnya nggak kayak begitu. Ya Rasulullah maksudnya ya kita ini bersegera agar sampai ke Bani Quraidah itu asar. Tapi kan nggak nyampe sampai Bani Quraidah asar. Sehingga kita sholat. Itu ya. Nah seperti itu ya. Kemudian dua-duanya melapor kepada Rasulullah SAW dan tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Itu ya. Nah ini menandakan ada mazhab ya perbedaan mazhab di antara dua kelompok tersebut. Dalam hadis yang lain misalkan ya terkait dengan dalam perjalanan tayamum ya kemudian ada air ya. Ya, ketika dalam satu kesempatan para sahabat kemudian tidak ada air dan dalam kesempatan tersebut mereka tayamum semuanya. Nah, dalam perjalanan satu kelompok menemukan air ya. Sehingga kelompok yang satu ya kemudian mereka ya mengulangi sholatnya dengan berwudu dengan air dan mengulangi sholatnya. Kelompok yang lain ya merasa cukup ya sudah toh tadi sudah tayamum, sudah sholat dan yang lainnya.
Maka dua-duanya melapor kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, yang melakukan tayamum itu sudah sesuai dengan mengikuti Rasulullah SAW dan dapat satu pahala. Sedangkan kemudian orang yang mengulang sholatnya dengan berwudu air, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya. Maknanya ya terkait dengan perbedaan fikih, terkait dengan istimbat hukum, ya itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau hari ini kemudian ada yang mengatakan misalkan, oh kitanya jangan bermazhab karena mazhab itu menyebabkan tafarruq ummah, gitu ya, perpecahan umat. Maka ini ya, ucapan yang tidak berdasarkan dalil, ya, tidak melihat bagaimana Rasulullah SAW ya melihat seperti itu ya. Selama berpegang kepada Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, maka perbedaan itu akan menjadi perbedaan yang rahmah. Ya. Kemudian yang berikutnya, mazhab pada masa sahabat. Setelah wafat Rasulullah SAW, para sahabat memiliki pendapatnya. Cuma di kalangan para sahabat, kemudian ada yang kemudian dikenal sebagai ulama-ulama dari kalangan para sahabat. Ya, dari generasi perempuan atau wanita, ya adanya Aisyah radhiyallahu anhuma, ya. Itu maka kemudian menyebabkan dia menjadi ulama wanita, ya, ulama perempuan di kalangan para sahabat. Kemudian selain dari Aisyah, kemudian muncul juga Ibnu Mas'ud, ya, kemudian Ibnu Umar, muncul juga Ibnu Abbas dan yang lainnya. Nah, keempat inilah yang kemudian memberikan pandangan-pandangan yang berbeda terkait dengan permasalahan-permasalahan agama. Ya, yang kemudian menjadikan madhab di dalam masa para sahabat tersebut. Ya, misal contoh ya, ketika dalam melakukan tawaf ya, ketika melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, Rasulullah ya melakukan lari-lari kecil gitu ya, melakukan lari-lari kecil ya. Kemudian dipahami oleh semua ya, semua sahabat bahkan generasi tadi terbaik ya, para ulama yang ada pada zaman sahabat itu mengatakan bahwa itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, illa Ibnu Abbas, kecuali Ibnu Abbas yang kemudian mengatakan bahwa itu bukan perkara sunnah fi'liyah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh lari-lari kecil, boleh juga tidak. Tapi yang lainnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, gitu ya, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Aisyah mengatakan bahwa itu adalah contoh ya yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi terkadang ya, pemahaman-pemahaman ini yang kemudian menyebabkan mazhab terjadi di dalam ya kalangan para sahabat tersebut. Termasuk ketika memahami terkait dengan pernikahan Rasulullah SAW. Ya, kemudian terkait dengan poligami dan yang lainnya, kemudian muncul juga perbedaan. Ada yang mengatakan poligami itu sunnah, dan kemudian ada yang mengatakan poligami itu adalah perkara yang mubah, ya, perkara yang diperbolehkan secara syariat, ya, bukan perkara yang sunnah. Maknanya kalau perkara yang sunnah, orang-orang yang tidak berpoligami tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Gitu ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang kemudian mengatakan mubah, maka perkara hal ini adalah perkara yang boleh saja. Silahkan yang mau mengambil, silahkan untuk berpoligami. Atau kalau misalkan ada yang tidak, ya silahkan tidak dengan mengambil poligami. Ya. Dan kemudian kita lihat ya, misalkan setelah generasi para sahabat, maka kemudian masa tabi'in. Dan di masa tabi'in kemudian akan semakin banyak perbedaan terkait dengan masalah apa namanya? Istimbat hukum, ya, istimbat hukum dalam masalah fikih. Ya, di Madinah ada 7 orang yang kapasitasnya, keilmuannya sangat luar biasa. Sa'id ibn Musayyid, Urwah bin Zubair, Al-Qasim ibn Muhammad, Kharijah bin Zaid, ibn Khisan, Sulaiman bin Yana, dan Ubaidiyah. Ya, di kota Kuffah ada kemudian ada Alqamah ibnu Mas'ud, Ibrahim Nakhai, guru Imam Abu Hanifah. Di kota Basrah ada Al-Hasan Al-Basri dan kemudian ada Imam As-Sauri, ya. Dan semuanya ini adalah generasi ya tabi'in yang mumpuni dari segala keilmuan. Dan kemudian ya terjadilah perbedaan antara istimbat hukum atau menjadi mazhab di antara para imam tersebut. Misalkan perbedaan antara Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Hasan Al-Basri terkait dengan ya bahwa seorang perempuan ya yang kemudian hamil karena berzina maka tidak atau apa namanya berpendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri
mengatakan bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena berzina. Jadi kalau misalkan ada wanita hamil dan hamilnya itu karena perzinaan, hasil hubungan yang tidak syar'i dengan didahului dengan nikah, maka kemudian tidak ada iddah, ya. Karena kata Imam As-Sauri, iddah itu untuk menjaga nasab. Sedangkan orang yang kemudian hamil di luar nikah itu ya tidak punya nasab, nasabnya itu tidak kepada tidak pada ayahnya, tapi nasabnya itu kembali kepada ibunya. Maka kalau hamil maka binnya itu bin kembali kepada bin ibunya, bukan bin bapaknya. Karena tidak didasarkan kepada pernikahan yang sah. Sedangkan pezina kata Imam As-Sauri tidak menjaga nasab. Tapi hal itu berbeda dengan Imam Hasan Al-Basri meskipun sama-sama di Kufah tinggalnya. Ya, Imam Hasan Al-Basri, ya, Ibrahim An-Nakhai dan sebagian tabi'in lainnya berpendapat bahwa wanita hamil karena berzina tetap ada iddahnya. Ya, iddah yang normal, ya. Kalau wanita hamil itu kan sampai melahirkan, ya. Iddahnya itu sampai melahirkan. Kalau sudah melahirkan maka kemudian boleh menikah lagi. Kalau iddah perempuan yang biasa 3 kali quru, 3 kali suci dan yang lainnya. Karena pendapat mereka karena iddah itu karena istibra, membersihkan rahim. Jadi untuk menjaga bersihnya rahim maka perlu iddahnya tersebut, ya. Sebelum dia mungkin kemudian menikah dengan yang lain. Nah, di sini terjadi perbedaan, ya. Sama seperti halnya misalkan kalau kita melihat mazhab hari ini, ya, misalkan mazhab kontemporer hari ini. Ya, kita mau hari ini safar, ya. Kira-kira kita menjamak qashar atau tidak terkait dengan safar tersebut, ya. Ada yang berpendapat ya jamak qashar karena ini kan kita sedang safar, ya kan. Tapi ada yang berpendapat lain tidak, kita tidak perlu menjamak qashar karena masalah ini ya tidak muncul, tidak lahir dari masyaqqah, ya, kesulitan. Nah, ini dalam masalah jamak qashar saja kemudian para ulama berbeda. Secara hukumnya itu apakah karena hukumnya memang jamak qashar itu karena safar atau karena masyaqqah? Ya, kalau karena safar ya memang bepergian kemanapun juga ya boleh menjamak qashar sholat. Tapi karena dulu misalkan ya para ulama melihatnya bahwa para sahabat melakukan jamak qashar itu karena masyaqqah, karena adanya kesulitan. Maka hari ini misalkan kita pergi ke Surabaya, misalkan teman-teman dari Jakarta ke NTB, itu kan mungkin tidak lama juga waktunya. Sehingga ada yang kemudian tidak menjamak qashar sholatnya itu karena menganggap bahwa hari ini sudah hilang masyaqqah tersebut. Nah, ini yang kemudian menyebabkan berbeda-beda terkait dengan mazhab tersebut, ya. Nah, kemudian ya kalau kita lihat ya generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, di mana pada generasi tabi'ut tabi'in melahirkan 4 ulama yang sangat luar biasa kapasitas keilmuannya. Ya, kita lihat ada Imam Abu Hanifah, ada kemudian Imam Malik, ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Semua ulama ini adalah ulama-ulama yang lurus. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan, "Oh, saya anti mazhab," ya. Saya anti madhab, ya, dan kemudian saya menentukan, ya, berdasarkan saya sendiri. Pertanyaannya seberapa alim antum dan seberapa alim dari para ulama tersebut, ya. Fenomena sekarang ini orang yang tidak bermazhab kemudian dia memutuskan pendapat sendiri. Ya, masalahnya seberapa alim, seberapa banyak ilmu yang kalian ketahui dan seberapa hebat dibandingkan dengan para imam mazhab tersebut. Ya. Jadi ini fenomena, ya. Kita mau membuang mazhab tapi kapasitas keilmuan kita di bawah, jauh di bawah daripada orang-orang atau daripada ulama-ulama mazhab ini, ya. Jadi seperti itu, ya. Terus kemudian ya saya ingin menegaskan, lalu bagaimana hukum bermanhaj dan bermazhab, ya. Dikenal di kalangan orang-orang yang mengkaji manhaj itu ya ada 2 manhaj itu. Yang pertama manhaj salaf dan manhaj khalaf, ya. Manhaj salaf diistimbatkan atau ditetapkan atau kemudian ditarik kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, dan kemudian manhaj khalaf adalah generasi setelah Rasulullah SAW dan para sahabat.
Namun pendapat lain bahwa manhaj salaf itu adalah 3 generasi terbaik, Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi'in. Sedangkan generasi khalaf adalah generasi tabi'ut tabi'in. Kalau dalam masalah penanggalan atau tahun, di atas tahun 300 Hijriah, generasi khalaf. Di bawah 300 Hijriah, maka ada yang berpendapat itu adalah generasi salaf. Inilah yang kemudian menyebabkan terkadang ya perbedaan dalam bermazhab. Ya, jadi manhaj salaf dan manhaj khalaf. Ya. Yang kedua, manhaj itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika manhaj itu adalah Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, hukumnya wajib. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, misalkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, atiiullaha, ya. Hendaklah kalian taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah itu ya dengan cara ya mentaati apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa atiiur rasul, dan taatlah terhadap Rasul, dan cara mentaati Rasulullah SAW ya adalah dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, tapi tidak hanya berhenti di situ. Ya, kalau berhenti di situ di Al-Quran dan hadis, ya belum lagi Al-Quran dan hadis itu kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan secara tekstual dan bukan kontekstual, sehingga kemudian yang ada hanya memahami teksnya saja. Misalnya salah satu yang menyebabkan ya timbulnya aksi-aksi keganasan atau aksi terorisme, ya misalkan ya terkait dengan dalil ya umirtu an uqatilan nas gitu ya, akan aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia. Nah, itu konteksnya dalam peperangan ya, ya bukan dalam situasi-situasi dalam dakwah damai tersebut. Ya, jadi hukum manhaj kalau kita berbicara terkait dengan Al-Quran dan hadis, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Namun kemudian tafsirnya tadi ya yang kemudian menyebabkan berbeda-beda untuk dalam manhaj tersebut. Ya. Terus kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Satarawna min ba'di ikhtilafan syadida fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Ya. Jadi sepeninggalanku akan terjadi perbedaan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, kata Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian tetap dalam sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya dari Abu Bakar, ya dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, khulafa'ir rasyidin, ya. Namun ternyata tidak sampai di situ. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, khairu qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, kata Rasulullah SAW. Maka kita bisa pahami masa yang paling baik itu adalah masa Rasulullah dan para sahabat. Kemudian ternyata diteruskan dalam hadisnya itu summal ladzina yalunahum. Maka kemudian masa sesudahnya ditafsirkan oleh para ulama itu adalah generasi tabi'in. Summal ladzina yalunahum, dan masa sesudahnya ditafsirkan oleh para ulama adalah terkait dengan masa tabi'ut tabi'in. Maknanya kalau kita ya mau istiqomah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kita ini diperintahkan istiqomah kepada Al-Quran dan hadis, kepada sunnahnya dari khulafa'ir rasyidin, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Itu ya. Jadi itu yang menyebabkan kita semuanya istiqomah ya. Sehingga kemudian kalau misalkan ada generasi yang kemudian menerima atau tidak mau pendapat tabi'ut tabi'in, maka bisa menyimpang daripada hadis yang ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian ya yang perlu saya sampaikan berikutnya, mazhab hukumnya. Ya, bolehkah kita bermazhab? Maka hukum ya, hukum asal untuk bermazhab itu tidak wajib. Ya, hukum asal bermazhab itu tidak wajib. Jadi kita tidak wajib untuk bermazhab. Ya, ya, tetapi kemudian para ulama mewajibkan hukum mazhab itu untuk orang-orang yang kemudian
tidak memahami ilmu syar'i, tidak memahami ilmu alat, dan yang lain-lainnya, maka hendaklah berpegang kepada salah satu madhab, salah satu madhab yang kemudian diyakininya. Ya, secara awal hukum mazhab itu tidak wajib. Ya, buat orang-orang yang bisa memahami Al-Quran tentunya, memahami tafsirnya, memahami bahasanya, orang-orang bisa memahami hadis dengan baik, kaidah dan yang lainnya dipahami, maka tidak wajib untuk bermazhab. Tapi untuk orang-orang yang misalkan semacam kita ini, ya orang-orang yang kemudian secara keilmuannya tidak kuat, ya ilmu alatnya tidak kuat, maka kemudian kita mendapatkan hal yang menjadikan boleh bermazhab, ya. Maka kemudian ya mazhab itu menjadi pegangan. Kalau di Indonesia mazhab yang paling banyak seperti di Malaysia lah ya. Ya, Indonesia seperti di Malaysia mazhabnya ya, bermazhab Imam Syafi'i ya, memiliki mazhab Imam As-Syafi'i ya. Jadi apa namanya, dalam masalah ibadah dan yang lainnya bermazhab Imam Syafi'i. Meskipun kemudian akan terjadi perbedaan. Kalau kita mungkin teman-teman ya yang kemudian sering mencermati fikih fikih di Indonesia ya dengan fikih di Malaysia, meskipun sama-sama Imam Syafi'i, ternyata ada beberapa perbedaan-perbedaan. Ya, dan ini menjadi hal yang rahmat untuk umat Islam karena perbedaan-perbedaan dengan segala perbedaan tersebut ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan puber manhaj dan puber mazhab ya. Nah, ini tadi disampaikan oleh moderator. Jadi seringkali pubertas itu merupakan suatu tahapan perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Cuma kalau kita ambil gitu ya dengan pendapat puber manhaj dan puber mazhab itu, maka beberapa hal yang saya ambil itu, maka ketika puber itu maka pemikiran terhadap manhaj dan mazhab itu masih belum matang ya. Pemikiran terhadap manhaj dan mazhab itu masih belum matang. Sehingga wajar ya kalau masa tadi dikatakan bahwa masa orang puber itu emosinya masih labil gitu ya. Emosinya belum stabil karena belum dewasa ya. Maka wajar kalau kemudian dia bermanhaj, bisa jadi manhajnya gulu. Ya, kemudian dalam bermazhab bisa jadi nanti dia termasuk orang yang bermazhab secara guru ya. Dia bermazhab menganggap bahwa kelompoknya saja yang sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW, dan dia akan menafikan manhaj yang lain selain daripada manhaj kelompoknya. Kemudian secara pergaulan mazhab dia akan menganggap bahwa mazhabnya saja yang paling benar. Misalkan dia menganggap bahwa mazhab Imam Syafi'i saja yang paling benar, selebihnya tidak benar. Kalau di Indonesia hampir seluruhnya mazhab Syafi'i. Kalau di Malaysia ya Perlis itu termasuk yang tidak bermazhab Syafi'i secara apa namanya, kelembagaan ya, secara hukum kerajaannya tidak bermazhab Syafi'i. Ya. Kemudian fenomena puber manhaj juga seringkali ya merasa diri dan kelompoknya yang paling benar, ya. Merasa diri dan kelompoknya yang paling benar, yang paling berhak untuk masuk surga, yang paling berhak menjadi pemegang kunci surga, yang lainnya dhalal, yang lainnya sesat. Ya, dan itu terjadi ya ketika orang-orang yang kemudian mengklaim ya bahwa dia bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau sekarang dengan Salafi atau dengan yang lainnya. Ya, jadi itu yang kemudian menjadikan dia gulu dalam masalah menilai kelompok yang lain yang berbeda pemikirannya, istinbat hukumnya dengan kelompoknya. Ya, dan seringkali ya orang-orang yang puber ya manhajnya itu seringkali tidak mau ya menerima reason, tidak mau menerima dalil yang lainnya, dianggap bahwa dalil ya itu tidak sekuat dalil-dalil yang dimilikinya. Meskipun dia juga tidak mau untuk melakukan misalkan diskusi ilmiah maupun debat ilmiah untuk terkait dengan merujuk kepada dalil-dalil yang
yang paling sahih tersebut. Ya, sehingga kemudian dia menganggap bahwa dirinya aja yang paling sunnah ya, dan paling ahli sunnah wal jamaah. Padahal seluruh jamaah yang ada di Indonesia hari ini, ya seluruh ormas yang ada di Indonesia, seluruh misalkan partai politik Islam yang ada di Indonesia, mereka menganggap bahwa dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak ada yang kemudian tidak menisbatkan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Pasti kadang-kadang menisbatkan semuanya kepada ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian secara emosi ya namanya puber ya, masih labil ya tadi ya. Kadang-kadang gitu, ya kalau yang tidak kuat dia akan pindah-pindah ya, pindah manhaj sini, pindah manhaj besok seperti itu. Hari ini mazhabnya ini, besok mazhabnya itu. Ya biasa labil, belum ada yang menjadi ketetapan. Tapi buat orang yang sudah meyakini secara berlebihan akhirnya timbulnya gulu. Ya itu jadi, alternatifnya 2 ya, bisa jadi, labilnya ke kiri ya, belum memahami ilmu secara mendalam, namanya puber ya, atau labilnya ke kanan, berlebihan ya, memahaminya berlebihan. Sehingga ya semuanya dianggap salah ya. Kalau yang, apa namanya, atau apa namanya, kalau yang, kalau yang, berlebihan kemudian menyebabkan ekstrim. Ya, kalau yang kurang menyebabkan dirinya tidak punya identitas ya. Menganggap bahwa semua itu boleh dan yang lainnya, ya. Yang berikutnya fenomena puber manhaj ya tadi ya, mudah menyalahkan dan gulu dalam pemikiran. Ya, kemudian tidak insaf, tidak adil dalam melihat ya segala permasalahan dan kemudian menganggap dirinya sebagai kunci ahlu surga ya. Terus kemudian saya ingin menjelaskan satu ini ya, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam Al-Quran, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya wa anna hadza siratim mustaqima. Rasulullah SAW ya kalau kita lihat dalam tafsirnya Rasulullah SAW menggambar sebuah garis ya dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada garis lurus ya dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya wa anna hadza siratun mustaqima, ini jalan yang lurus. Maknanya jalan yang lurus itu satu ya. Kemudian setelah digambar jalan yang lurus itu Rasulullah SAW menggambar jalan-jalan yang lain di samping-sampingnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa anna hadza siratun mustaqima fattabi'uhu. Ya, inilah jalan yang lurus maka kalian ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain fatafarraqu bikum an sabilih, yang kemudian akan menyebabkan kalian berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggambar ya, jadi jalan-jalan cabang-cabang yang lain yang kemudian ada di jalan yang lurus tersebut. Dan itu Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk kemudian ya berhati-hati terkait dengan manhaj, jalan yang keliru, mazhab yang keliru. Dan yang terakhir ingin menutup pertemuan pada malam hari ini ya, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kemudian agar kita menjadi umat yang adil ya dan baik dalam pilihan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyata. Ya, dan demikian kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang di pertengahan, umat yang adil, umat yang mampu menilai permasalahan-permasalahan itu dengan adil. Dia tidak berpihak ke kiri, tidak berpihak ke kanan dengan keilmuannya, tapi kemudian dia kemudian melihat permasalahan adil tersebut. Dia tidak memihak kepada Muhammadiyah dan kepada NU, tapi melihat dengan permasalahan-permasalahan yang adil. Dalam perkara ini, misalkan Muhammadiyah lebih unggul dibandingkan dengan misalkan Nahdlatul Ulama. Dalam perkara ini, Nahdlatul Ulama lebih mengikuti sunnah dibandingkan dengan Muhammadiyah. Dengan seperti itu, maka kemudian kita akan menjadi umat-umat yang tidak berlebihan, tidak gulu, dan menjadi umat-umat yang ada di pertengahan.
Ya, jadi disinilah yang kemudian yang menjadikan kita tidak puber ya terhadap manhaj dan mazhab. Ya, kita melihat manhaj itu ya adalah perkara yang disyariatkan, ya perkara yang disyariatkan ya selama kita manhajnya Al-Qur'an dan Sunnah, selama ikatannya yaitu akidah, yaitu arkanul Islam dan arkanul iman, maka kita akan melihat manhaj ya saudara-saudara kita itu adalah sama dengan kita semuanya, ya. Dan kemudian ketika kita melihat ya dengan perspektif yang menjadi umat yang di pertengahan, umat wasato, umat yang adil, maka dengan perkara mazhab apapun yang dipilih oleh saudara kita, entah itu dengan Hanafi, dengan Hambali, terus kemudian dengan Maliki maupun dengan Syafi'i, maka kemudian kita juga akan melihat ya, kita juga akan melihat bahwa itu adalah ulama. Dan ulama ya, 4 mazhab itu semuanya juga berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bermazhab kepada salah satunya itu adalah cara memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW ya yang dipahami oleh para imam ulama yang alim, yang mendalam ilmunya, yang kemudian kita bisa ambil semuanya itu ketika kita meyakini bahwa ini adalah berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Baik, kiranya itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Silahkan ya saya kembalikan kepada Al-Ustadz Riyadus Salihin bin Sajidin. Silahkan saya akhiri aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa, yang padat dan berisi daripada pemateri kita, Ustadz Indra Martian, PhD. Oke, seterusnya mungkin barangkali ada pertanyaan-pertanyaan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan oleh para hadirin dalam forum kita ini, maka kami persilahkan. Atau pertanyaannya boleh dituliskan di obrolan. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustadz. Baiklah. Kalau paham Oke, semua jadi ya. Iya, berarti sudah paham semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, jadi di penghujung acara kita ini saya ingin sedikit membacakan beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik daripada pemaparan pemateri tadi. Yang pertama, bahwasanya manhaj dan mazhab adalah suatu keniscayaan yang terjadi itu sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana terjadi di kalangan para sahabat. Kemudian berlanjut pada murid-murid para sahabat dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, dan hingga pada hari ini. Kemudian dalam mazhab akhirnya banyak mazhab pada awal mula di kalangan sahabat maupun tabi'in. Kemudian mengerucutlah pada hari ini sebagaimana yang kita kenal secara garis besar ada 4 mazhab dalam fikih, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, dan Hanafi. Walaupun juga kita tidak nafikan ada mazhab-mazhab yang lain yang diiktiraf atau diakui oleh para ulama selain itu. Kemudian terkait dengan bagaimana kita menyikapi menyikapi tentang fenomena puber dalam manhaj dan dalam bermanhaj dan bermazhab ini, berdasarkan penjelasan tadi, artinya dalam masa puber ini ada 2 kemungkinan yang akan terjadi pada seseorang. Yang pertama adalah dia akan condong labil ke kiri, dalam masa puber ketika memilih manhaj dan mazhab belajar. Kemudian yang kedua, ada orang yang labil ke kanan. Yang labil ke kiri ini maka dia akan nanti dikhawatirkan menjadi orang-orang yang tidak punya prinsip dalam beragama, tidak memiliki identitas, dan menyatakan semua boleh dalam beragama. Kemudian yang labil kanan itu cenderung akan
akan menciptakan orang-orang yang bersikap gulu dan ekstrim dalam beragama sehingga menyatakan orang yang selain daripadanya sebagai pihak yang salah. Adapun orang yang matang, bila kita simpulkan daripada penjelasan tadi, orang yang matang dalam beragama, dalam bermanhaj dan bermazhab adalah seseorang yang mampu memposisikan dirinya sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil, yang mengukur semuanya dengan Al-Quran dan Sunnah, dan memandang semua manhaj yang ada dan menyandarkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah adalah manhaj dan mazhab yang benar, walaupun dia memutuskan diri untuk bermanhaj ataupun tidak, memutuskan diri untuk bermazhab, mengikuti mazhab-mazhab tertentu, ataupun tidak mengikuti mazhab-mazhab tertentu. Demikian sekilas daripada apa yang kita dapat petik dari faedah yang sangat bermanfaat yang disampaikan oleh pemateri tadi. Untuk terakhir kalinya, kami sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Indra Martian, PhD, kepada teman-teman yang sudah setia menemani kita sampai akhir sesi ini, dan kepada teman-teman dari panitia yang sudah membantu kita sehingga terselenggara acara pada malam hari ini. Akhirul kalam, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tengku. Ya. Mungkin untuk sebelum kita bubar, kami mohon izin Ustadz, secara simbolik Ustadz menerima sertifikat daripada PPI Uniza sebagai pembicara pada malam hari ini. Kita serahkan secara simbolik. Bang Tengku boleh share screen sertifikat? Alhamdulillah. Oke, secara simbolik Ustadz kami serahkan, kami mewakili segenap PPI Uniza untuk menyerahkan penghargaan ini kepada Al-Ustadz. Jazakallah, nanti di WA saja ininya ya. Iya, Ustadz. Untuk ininya. Khair. Khairan. Jazakallah khair kasih. Oke, mungkin itu saja. Dengan berakhirnya penyerahan penghargaan tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam sepanjang acara kita malam hari ini, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Dokter, sudah mengganggu waktunya tadi karena teman-teman mungkin ataupun Pak Dokter juga mau nonton debat tadi, makanya kayaknya agak sedikit ini karena pada nonton debat ya. Ya, rata-rata ini juga teman-teman pada nonton debat semua di luar lah tadi macam lah. Oh iya. Pada nobar ceritanya begitu. Makanya tadi saya ingetin ini lagi debat ini. Iya, makanya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter ya. Ya, sama-sama. Kalau ke Terengganu boleh lah nanti kabar-kabar Pak Dokter. Siap, insyaallah Januari kita jumpa lah Terengganu ya, Januari. Ya, Pak Dokter. Allah semuanya ya. Insyaallah. Salah kata-kata.